Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat remah-remah hikmah. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang mimpi yang dialami oleh Abu Bakar yang menyebabkan beliau masuk Islam. Selamat menikmati. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573, tahun kedua dari tahun gajah. Beliau lebih muda 2,5 tahun daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar wafat di Madinah pada usia 63 tahun pada 8 Jumadil Awal 13 Hijriah karena sakit yang diderita oleh beliau. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang paling awal masuk Islam. Dalam sebuah riwayat, Abu Bakar digambarkan sebagai orang yang sangat lembut terhadap kaumnya, jujur dan memiliki kedudukan yang tinggi di tengah kaumnya. Salah satu kelebihan beliau adalah beliau berhasil mengislamkan banyak orang yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam, di antaranya Utsman bin Affan. Rasulullah memberi gelar pada beliau As-Siddiq setelah Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi Muhammad kepada para pengikutnya, sehingga beliau dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan nama Abu Bakar sendiri merupakan julukan yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah sosok pemimpin kabilah terpandang dan terhormat. Di kemudian hari setelah Rasulullah SAW wafat, beliaulah yang melanjutkan estafet perjuangan Islam sebagai khalifah untuk pertama kalinya di dalam Islam. Abu Bakar sendiri bersedia masuk Islam setelah beliau mengalami mimpi yang unik ketika beliau berada di Syam. Dalam mimpi tersebut, Abu Bakar melihat matahari dan bulan berada di dalam pangkuannya. Ia lalu mengambil keduanya dengan tangan beliau, dipeluknya di dada dan memakaikan jubah miliknya kepada matahari dan bulan tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, Abu Bakar lantas penasaran makna apa di balik mimpi yang ia alami. Abu Bakar memutuskan untuk pergi ke seorang rahib Nasrani untuk mencari tahu arti mimpinya itu. "Engkau dari mana?" tanya rahib Nasrani tersebut setelah mendengar cerita mimpi Abu Bakar. Abu Bakar pun menjawab, "Dari kota Mekah." "Dari kabilah apa?" tanya rahib itu lagi. "Dari kabilah Tamim," jawab Abu Bakar. Lalu rahib itu kembali bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Berdagang," jawab Abu Bakar. Setelah berkenalan, rahib Nasrani itu kemudian menjabarkan makna dari mimpi yang dialami oleh beliau. Rahib itu berkata, "Pada masamu nanti akan lahir seorang lelaki dari keturunan Hasyim namanya Muhammad Al-Amin. Beliau lahir dari kabilah Hasyim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena beliau, maka tidak akan Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi dan para rasul. Dan engkau akan masuk di dalam agamanya. Bahkan engkau akan menjadi menterinya dan khalifahnya setelah beliau wafat nanti. Itulah tabir dari mimpimu." Rahib Nasrani tersebut lantas mengaku bahwa ia mengetahui tentang kenabian Muhammad dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan secara diam-diam ia menyembunyikan keislamannya karena takut dengan orang-orang Nasrani di sekitarnya.
Setelah mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah SAW dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Karena tak sabar ingin melihat Rasulullah, Abu Bakar pun secepatnya pulang ke Mekah dan mencari Rasulullah SAW. Setelah bertemu Rasulullah SAW, Abu Bakar sering menemani beliau. Dan ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah telah berlangsung cukup lama, maka pada suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tetapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Abu Bakar pun menjawab, "Kalau memang Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat." Rasulullah pun berkata, "Belum cukupkah mukjizatku bagimu berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Sam? Kemudian mimpimu itu ditakbirkan oleh pendeta Nasrani, dan ia memberitahumu tentang keislamannya." Mendengar perkataan itu, Abu Bakar tanpa berpanjang pikir lagi langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah." Demikianlah kisah ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah-kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.